Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Jumpa dan ketemu kembali bersama gue Cakadut di program podcast TV Indie Indonesia. Nah, saat ini kita podcastnya melaksanakan kegiatan podcast ini di Kota Solo. Kenapa harus kita pilih Kota Solo? Karena Kota Solo ini ada kabar nih. Jadi Kota Solo sekarang ini arah baru. Nah, ini kata teman-teman dari narasumber yang ada di samping gua nih. Oke, kita bincang-bincang dulu sama mereka, kita perkenalkan dulu siapa mereka di tamu kita pada malam hari ini di acara podcast TV Indonesia. Dengan Om, nama saya Eno Priyadi, lebih akrab dipanggil Novi Soladang. Karena kan mungkin karena kita berusaha di rumah makan Soladang ya, jadi orang lebih akrabnya dipanggil Novi Soladang. Nah, kalau untuk Kota Solo pasti pada kenal dengan Om Novi Soladang. Kalau nggak kenal sama Om Novinya, Soladangnya pasti kenal. Karena orang di sini banyak yang berlatang juga. Nah, di samping gua ada Bang Eka Suryadi. Bang Eka Suryadi. Bukan Suryadi ya. Bukan Suryadi. Yang Suryadi lain lagi tuh. Oke, siap. Nah, sekarang kita pengen penasaran kita nih dengan moto mungkin yang mereka bangun ya, arah baru Kota Solo. Kebetulan pada malam ini kita lagi bersama pengurus dari DPC ya, DPD. Nah, ada salah satu pengurus DPD Partai Gelora yang ada di Kota Solo. Nah, kebetulan Bang Eka ini sebagai sekretaris DPD Partai Gelora, dan saya Bang Novi sebagai bendahara. Nah, kayaknya gue lebih suka ngobrol sama Bang Novi deh, karena dia bendahara. Tulus. Kaitannya dengan Tulus. Cuan. Karena habis ini gue masih di amplop ini. Oke, saya pengen nanya dulu ke Bang Eka ya. Karena beliau ini sebagai sekretaris, jadi paling tidak kita nanya tentang arah baru Kota Solo. Kenapa sih arah baru yang harus kita angkat tema pada malam ini? Karena sebenarnya arah baru ini berarti baru ya. Apakah baru dengan kehadiran partainya atau baru dengan orang-orangnya? Barangkali Bang apa nih Bang Cakadut ya. Terima kasih Bang kesempatannya pada malam hari ini. Saya sebagai selaku sekretaris DPD Partai Gelora Kota Solo di sini merasa teruja sekali malam hari ini diundang pada podcast TV Indie ya. TV Indie. Baik Bang, jadi berkaitan dengan Solo arah baru. Solo arah baru ini yang pertama sekali tentunya ini benar-benar kita mau sampaikan bahwa terkait dengan kehadiran partai kita juga. Jadi Partai Gelora merupakan partai baru yang hadir pada kontestasi pemilu tahun 2024 nanti dan dilahirkan tahun 2019. Itu bertepatan dengan 28 Oktober 2019 yang tahun ini, bulan ini juga kita akan mengadakan selamatan ulang tahun Partai Gelora secara umum di Indonesia dan khususnya nanti di Kota Solo. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat acara. Di sisi lain, kenapa arah baru Kota Solo? Karena kita menginginkan ada sesuatu yang baru yang tumbuh di Kota Solo, baik dari segi perekonomian, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan ya. Karena kita melihat sekarang tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pemerintah yang sudah melaksanakan programnya sampai hari ini. Namun di sini kita melihat masih banyak hal yang harus kita perbaiki gitu. Yang harus kita lebih tingkatkan bagaimana program-program yang sudah berjalan lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang dan tentunya lebih menyentuh ke masyarakat. Dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan Partai Gelora di sini menjadi partai yang mengirimkan wakilnya di parlemen nanti. Tidak hanya wakil, dan memang ini adalah wakil nyata dari rakyat nanti yang akan membawa arah baru perubahan di Kota Solo gitu, Pak.
Oh gitu ya. Jadi apa yang Bang Eka jelaskan tadi itu mungkin teman-teman bisa sedikit mengambil dari kata yang beliau bilang. Nah, jadi arah baru itu sebenarnya banyak visi misinya dan yang positif buat arah baru Kota Solo. Nah, buat Bang Nopi soal ladang ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke soal ladang. Siap. Karena beliau ladang kayaknya kelihatan ladang. Ladang dan banyak yang akan banyak ladang. Nah, apa yang sebelumnya apakah Bang Nopi dan Bang Eka ini di saat Partai Gelora Indonesia ini tampil buat sebagai kontestan di pemilu ya? Gelora ini kan baru nih. Apa yang bikin Bang Eka dan Bang itu tertarik untuk bergabung di Partai Gelora? Nah, coba buat Bang Nopi. Ya, terima kasih Pak Haji. Yang bikin saya tertarik sama Partai Gelora yang mungkin tidak lepas dari sosok ketum dan waketum kita, dan lebih lagi itu waketumnya Fahri Hamzah. Dengan cita-cita Fahri Hamzah yang begitu besar, dengan ketum Anies Mata, ingin membuat perubahan. Yang saya lihat memang itulah yang bisa untuk mengantarkan Indonesia ke arah yang lebih baik itu. Insya Allah. Nah, bahkan cita-cita mereka tuh mungkin para pendiri partai ya ingin membawa Indonesia ini ke 5 besar dunia. Lima besar dunia. Dan itu pun mungkin tidak muluk-muluk dengan potensi negara kita, potensi alam yang besar dan potensi manusianya juga tidak kalah kita sebenarnya dengan luar itu. Iya. Nah, jadi mungkin itu Bang Syahadut yang membuat saya tuh ada keinginan untuk ikut dalam berpolitik. Kalau sebelumnya tidak, belum pernah. Tapi Bang Nopi sadar nggak sih bergabung di partai yang baru lahir dan partai yang baru mungkin bisa kalau kita bilangin ya partai yang baru tumbuh gitu loh, yang baru nongol gitu loh. Gabung pada orang ini dengan frekuensi yang harus dihadapi gimana cara memenangkan partai yang baru, karena kan otomatis pasti banyak partai yang lain juga yang mereka udah memiliki mungkin bangku ya, sudah memiliki kursi di beberapa parlemen ya kan, baik di tingkat kabupaten dan kota maupun DPR RI. Nah, berarti kan panjang perjalanannya ini untuk Partai Gelora, apalagi buat di Kota Solo, khususnya Sumatera Barat. Gelora ini mungkin bagi mereka mungkin karena baru terlihat. Nah, apakah dengan frekuensi resiko, dengan perjalanan yang cukup lelah mungkin ya, namanya kita istilahnya memulai sesuatu di partai yang baru, karena nuansanya baru. Nah, karena tema yang kita angkat pun juga arah baru. Nah, orangnya juga baru. Tapi stok lama. Tapi stok lama ya. Stok lama ya. Arah baru tapi stok lama. Nah, kalian sadar nggak sih kalau di saat kalian menerima amanah dengan suatu partai yang baru tumbuh, katakanlah baru tumbuh di Kota Solo ya, yang mana notabene masyarakat Solo ini mereka juga baru mengenal ya. Nah, udah sampai sejauh mana sih teman-teman yang ada di Partai Gelora ini untuk melakukan sosialisasi perkenalan Partai Gelora ini? Coba Bang Eka. Baik, ini menarik sekali Bang, menarik sekali karena Partai Gelora, kenapa kita pilih Partai Gelora jadi? Kalau Bang Nopi tadi adalah sosok Fahri Hamzah yang sangat dan Pak Anies Mata yang sangat ini ya berpengaruh ya. Saya juga setuju karena sebelum saya memutuskan bergabung dengan partai, dulu nggak terniat untuk berpartai, Bang. Jadi sejak Fahri Hamzah mengatakan bahwa Gelora itu mengirimkan wakil rakyatnya ke parlemen, itu bukan hanya sebagai wakil partai, gitu. Jadi akan menjadi wakil rakyat, gitu. Jadi ketika ada caleg dari Gelora nanti
insya Allah berhasil duduk nanti di parlemen, itu merupakan memang nyata nanti adalah wakil rakyat. Kita tidak disetiri oleh partai lagi, dan kita diberikan independensi atau kebebasan untuk mewakili suara rakyat, Pak. Nah, itu yang paling membuat saya sangat tergugah ini gabung dari Gelora. Memang nyata. Jadi kita dipersiapkan memang benar-benar untuk sebagai penyambung, penyembatan lidah masyarakat untuk kita eksekusi nanti ketika kita melaksanakan 3 fungsi tadi, pengawasan, perancangan, dan nanti ada namanya ada pengawasan, ada perancangan, serta ada kontrol ya, bukan ya, pengawasan, ada 3 pokoknya fungsinya, anggaran gitu, ada anggaran. Jadi kita memang dipersiapkan untuk melaksanakan fungsi yang 3 ini, Bang. Gitu. Sehingga nanti tidak ada kekecewaan dari masyarakat ketika kita duduk, dan yang namanya kepentingan pribadi, semoga kita bisa tekan di sini, sehingga kita benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat secara umum, yang mana yang belum selama ini belum jalan kita jalankan. Lalu sosialisasi mengenai Gelora, ya, Partai Gelora di Kota Solo ini sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2020 ya. Berarti udah 3 tahun yang lalu ya? Di Solo sudah hadir Partai Gelora ini sejak tahun 2020 awal. 2020 awal. 2020 sudah mulai bergerak di sini, dan kemudian bentuk sosialisasi kita ya. Bentuk sosialisasi kita yang pertama jelas kita mulut ke mulut, kemudian kita sampaikan ke masyarakat bahwa Gelora hadir di Kota Solo. Kemudian dengan gerakan-gerakan yang ya namanya juga partai baru ya, Bang. Kita bergerak rata-rata air lah. Kita santai-santai tapi dengan pasti gitu, dengan pasti. Kemudian satu lagi, kenapa Gelora? Ini partai yang belum berdosa, Bang. Gitu. Partai yang belum berdosa, ya partai yang belum berdosa. Ya. Orangnya udah berdosa nggak? Semoga jangan. Jadi kita berharap ini partai yang belum berdosa, partai yang masih bersih, dan berharap kita siapapun yang sudah ada di dalam Gelora saat ini adalah orang-orang yang memang cita-citanya bersih dan bisa menjaga partai ini bersih dari noda-noda yang akan timbul pada masa akan datang begitu ya. Seperti itu. Sosialisasi lainnya kita juga kita temui di sini tokoh-tokoh ya, Bang. Kita temui tokoh-tokoh, komunikasi dengan tokoh-tokoh, komunikasi dengan tokoh-tokoh muda juga. Namun dengan menawarkan beberapa program. Kita menawarkan beberapa program yang sudah kita susun sedemikian rupa. Ada 7 program kita di Kota Solo gitu. Mulai dari yang namanya agama sampai ke adat dan budaya gitu. Barangkali nanti Bang Novi bisa tambahkan seperti apa nanti, Bang. Nah, dari yang sudah dilakukan saat ini, apakah di lapangan kita memang kesulitan? Karena kita kan partai baru ya, otomatis kan untuk melekatkan Partai Gelora ini di tengah-tengah masyarakat yang notabene mereka baru mengenal ya Partai Gelora. Biarpun Partai Gelora ini telah hadir di Kota Solo dari tahun 2020, berarti sudah 3 tahun yang lalu ya berdiri ya. Nah, apakah itu kita kamu nggak sih mengalami kesulitan di saat kita memperkenalkan dengan partai yang baru, dengan orang-orang yang mungkin baru ya kan? Karena yang ikut dalam kontestan pemilu 2024 ini partai banyak. Nah, apalagi ini sangat menarik kenapa saya mengundang teman-teman dari Partai Gelora untuk di acara podcast TV Indi ini, karena partai yang baru tapi berani tampil gitu loh di Sumatera Barat. Apalagi di sini juga karena kan kita melihat dengan perwakilan partai-partai yang telah hadir di Kota Solo ini kan kita mungkin juga tidak di rahasia umum ya, kita tahu ya partai mana yang menduduki kursi-kursi parlemen ya kan. Nah, itu pasti kita menemukan kesulitan itu kan. Nah, apalagi dari 7 item ya, ini 7 item berarti ya, 7 item yang kita tawarkan di untuk masyarakat Kota Solo. Apakah 7 item ini kedepannya, apakah ini hanya sekedar janji atau ini memang bisa kita jalani bila mana
teman-teman dari Gelora Kota Solo ini tidak ada yang duduk. Apakah 7 item ini visi misi tadi ini apakah terhenti atau tidak lanjut? Terima kasih. Mungkin begini tadi. Kita tuh PD-nya tuh karena ya PD. luar biasa. Jadi PD aja ya. Nah, kita pun sudah berkomunikasi dengan masyarakat. Kebanyakan mereka juga ingin arah baru itulah. Nah, di itulah ada kemungkinan kita tuh mengambil celahnya. Nah, jadi kita akan berusaha untuk mendapatkan kursi tersebut. Dan walaupun kita tidak nanti ada rezekinya untuk mendapatkan kursi, seandainya ada keterwakilan kita nanti di DPR RI ataupun di provinsi, maka dari mereka itulah kita akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah kita godok. Kalaupun tidak dapat ini. Kalaupun tidak dapat kursi, kita bawa kursi sendiri. Bawa kursi aja dari panggul aja kan. Nah, ini kursi buat ente kayak gitu kan. Iya. Nah, menarik. Ini teman-teman perlu kalian ingat buat teman-teman yang ada di Kota Solo, ini sangat menarik karena obrolan kita masih panjang. Nah, di sini ada nih yang terpikirkan ya kan tentang Partai Gelora ini. Dengan partai yang baru, dengan orang-orang yang baru, dengan target pun yang baru. Nah, untuk Partai Gelora sendiri, berapa kursi targetnya untuk Kota Solo? Kita targetnya Bang ya. Ya, Maksimal. Gini Bang, karena kita memang luar biasa ya semangatnya dari Partai Gelora ini. Celah. Memanfaatkan celah-celah tadi yang telah kita dapatkan dari pertemuan kita dengan tokoh-tokoh dan masyarakat. Ini apa yang dari masyarakat setelah kita turun ya. Setelah kita turun, memang banyak mereka sambutannya bagus dan memang inginkan memang ada perubahan gitu. Dan memang kita rasakan Bang, kita sebagai partai-partai baru itu memang banyak kendala ya. Mulai dari kasus, kita nggak bilang kasus ya, sejarah berdirinya Partai Gelora seperti apa. Kita sama-sama tahu seperti apa animo dari masyarakat, seperti apa isu itu di masyarakat. Cuma kita nggak pedulikan itu seperti apakah senegatif apa orang bicara gitu. Tapi kita tetap optimis nih untuk membangun Partai Gelora di Kota Solo dengan target kursi kita ya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau bisa kita pengen dapat 4 sebuah kursi ya. Kalau kita dapat kursi 4 apa namanya? Kalau kurang ambil kursi orang lain. Jadi Allah tuh nggak sia-sia ya Bang. Kita siapa tahu nih. Tapi kita nggak boleh putus asa dulu. Paling tidak kita dapat 1 kursi atau 2 kursi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bermodalkan itu nanti ini program kita yang 7 ini akan kita laksanakan dengan semaksimalnya gitu. Jadi jangan sampai nanti program yang 7 ini kita sia-siakan. Kita sudah godok dengan sebaik-baiknya supaya ada sampai ke masyarakat dengan sebenar-benarnya gitu, tanpa menyampingkan kepentingan gitu kan. Jadi kita memang benar-benar serius nih Bang. Kita sangat-sangat serius di Gelora di Kota Solo, walaupun kita akui nih ketua umum kita bahkan sampaikan ini partainya partai Mustad Afin gitu kan, partai miskin katanya gitu. Tapi kita nggak peduli sama kemiskinan gitu kan, karena kita bisa lihat nih Bang, tidak sedikit bukti ya kan, kita lihat dari perangan yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah ketika dia perang Badar menghadapi 100.000 tentara dengan sekian ribu orang Islam. Kita yakin mereka yakin menang. Kenapa enggak Gelora begitu gitu. Dengan keterbatasan yang ada, kita siap maju mendekati masyarakat dan menelurkan caleg-caleg anggota legislatif kita yang terbaik nanti, sehingga benar-benar ini bisa kita rasakan. Mantap. Nah, ini yang menariknya nih, Bang Eka dan Bang Novi Saladang ini, mereka maju di dapil yang sama. Ya, betul ya, di dapil yang sama. Berarti dapil 2 ya. Dapil 2, berarti kalian berebut dong. Kita nggak pernah gini Bang, satu dapil artinya kita memperjuangkan hal yang sama ya Bang. Kita memperjuangkan berarti mungkin berusaha untuk mengambil bangku yang banyak. Ya, mungkin begini Bang.
walaupun siapapun yang akan duduk, menang satu menang semua. Ya. Itulah. Menang semua itu sampai ke masyarakat. Sampai ke masyarakat, nggak hanya di Kita Gelora. kami perjuangkan. Berarti tidak ada kendala ya walaupun tidak yang sama. Karena kan ada juga nih ya teman-teman yang dari partai lain, mereka dengan dapil yang sama, mereka itu saling menjatuhkan, saling mereka menjelekin, itu ada. Ya, Tapi di Gelora ini menariknya biarpun kalian dapil yang sama, tapi bisa duduk di meja yang sama. Yes. Nah, dengan begitu dengan begitu kita akan melihatkan ke masyarakat bagaimana Gelora ini. Inilah perbedaan Gelora. Ya. Perbedaan Gelora. Benar. Inilah cemerlangnya Gelora. Iya. Gitu. Jadi ada istilahnya gini bang. Satu bagi dua. Jadi ada istilahnya gini bang. Apa kata orang seberang sana kan? We never say, ya kan? We never say as an enemy each other. Kita nggak bilang kita kawan-kawan tuh lawan kita bang. Karena memang kita dengar di luar sana, bahkan di partai-partai sebelah gitu kan, ini lawan sebenarnya nih orang dalam. Tapi kita nggak bilang itu lawan. Kalau kita bilang lawan, efek yang pertama kita rasakan nanti pasti silaturahim kan. Sementara kita gabung ke Gelora ini adalah membangun silaturahim kita, membangun satu cita-cita sama, yang sama, bukan kepentingan pribadi. Jadi kita nggak mau bang saling menjatuhkan ya bang Lutfi ya. Kita bukan saling menjatuhkan, nggak mau saling fitnah. Di sini akan kita lihatkan. Kalau kita duduk, kita akan mengayomi masyarakat. Sementara kalau di dalam saja kita nggak bisa saling mengayomi, gimana mau mengayomi masyarakat? Nah, itu akan sudah kita buktikan. Sudah kita buktikan. Baikkan. Bahwa kita ini beberapa hari yang lalu bang bahkan kita sosialisasi ke sebuah tempat di satu kelurahan di Kota Solo, Dapil 2. Itu kita sama-sama loh, kita datang sama-sama 6 bacalek dari Tanjung Harapan, bahwa kita di lapangan kita bisa bersatu gitu. Soal strategi masing-masing itu nggak kita permasalahkan, tapi yang penting cita-cita kita untuk membangun Partai Gelora, memang partai yang membawa arah baru, terutama di Kota Solo ini, kita akan memperjuangkan semaksimal mungkin gitu. Oke, mantap, cukup mantap ya kan? Ya, Tapi gitu. dua. Boleh minum? Boleh. Siap. Oh, ya, boleh. Juga terima. Tadi udah minum duluan ya. Nah, jadi ini yang menarik teman-teman dari Partai Gelora ini dengan arah baru Kota Solo yang mereka usung dengan tema arah baru Kota Solo. Semoga arah baru Kota Solo ini bisa terwujud dengan kehadirannya Partai Gelora di Kontestan 2024 ya. Apalagi mereka menargetkan kursi sebanyak-banyaknya. Kalau kurang bawa dari rumah. Ya kan? Tapi di Gelora ini kembali lagi kita ya. Ini money politik, yes, no. Berarti di sini kita juga istilahnya memulai ya mencerdaskan masyarakat. Jangan tergiur dengan politik uang, dengan masa jabatan 5 tahun yang mereka dapatkan. Betul. Dengan nilai uang sebenarnya tidak sesuai. Ya. Karena tujuan dari anggota legislatif atau anggota parlemen ini adalah sebagai aspirasi dan penyambung lidah masyarakat. Benar. Nah, jadi itu beban yang akan diemban sama teman-teman kita ini kalau insya Allah mereka duduk ya di parlemen DPRD Kota Solo. Nah, karena kita masih ada beberapa menit lagi sisi waktunya. Berarti visi dan misi di sini udah kita kupas tuntas, ya kan? Nah, dari sosok orangnya, mungkin ada Bang Eka yang ingin Bang Eka sampaikan buat masyarakat Kota Solo, bisa kita lihat ini. Siap, Bang. Jadi ini betul-betul sangat menarik ya, Bang. Ketika Bang Aceh Kadut bicara soal money politik ya. Ini sebagaimana yang telah kita saksikan beberapa pemilu yang telah berlalu ya, ini memang isu money politik memang luar biasa gitu. Tapi perlu kita sadari bang, ketika kita memberikan uang gitu kan untuk sebuah suara atau satu suara itu saya rasa itu, saya pikir itu tidak menghargai. Kita nggak bilang
apa ya? Ini sesuatu yang tidak menghargai masyarakat, saya bilang. Walaupun ada di antara masyarakat kita yang merasa, wah Mereka butuh. gitu Iya. kan, mereka butuh. Ya kenapa enggak sekali setahun gitu. Tapi ini kita buat Sekali 5 tahun. sekali 5 tahun, maaf, sekali 5 tahun ya. Jadi kita lihat ini ada analogi bang. Saya pernah hitung-hitung. Bayangkan ketika seorang caleg A atau X gitu memberikan uang dalam rangka ingin mendapatkan suara dari satu masyarakat gitu kan. Sebagai contoh dia kasih 300.000 misalnya untuk satu suara ya. Ini kita bayangkan, kita bagi 5 tahun, kita bagi 12 bulan, ini cuma 5.000 loh suara masyarakat kita dihargai oleh satu orang caleg. Dan 5.000 kita bayangkan apa? Kita cuma bisa beli 1 mie dan 2 telur. 1 bulan loh, bayangkan, 1 bulan. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak mustahil loh. Akan terjadi usaha untuk mengembalikan modal. Iya kan? Itu nggak mustahil itu akan terjadi dari transaksional. iya. Banyak juga kan akhirnya dari teman-teman yang ada mungkin dari orang-orang yang duduk di parlemen ya, mereka akhirnya mencari kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Nah mungkin uniknya dengan Gelora ini, dengan arah barunya, semoga apa yang didengungkan oleh partai Gelora ini betul-betul itu bisa terwujud ya, dan tidak menjadi ditambah lagi buat kemudahan masyarakat. Karena banyak juga kan dengan kehadiran partai baru memberikan harapan baru, itu banyak juga. Misalnya kalau kata anak gue sekarang di PHP juga, ya kan. Nah jadi harapan semu. Nah, jadi di PHP itu banyak terjadi ya kan. Nah buat Bang Novi Sawaladang, tadi kan Bang Novi Sawaladang sudah menjelaskan alasan kenapa masuk di Partai Gelora. Tertarik juga dengan sosok ketokohan dari Partai Gelora, dan mungkin masyarakat Kota Solo juga mengenal dengan figur Partai Gelora ya, ketokohan para pemimpin yang ada di Partai Gelora ini. Semoga kita berharap aja, semoga Partai Gelora ini bisa menjalankan nanti istilahnya dengan 7 item yang mereka janjikan dengan melalui visi dan misi ini. Semoga itu bisa terrealisasi oleh apa yang mereka inginkan, dan itu bisa menjadi aspirasi ya. Jadi bisa menjadi aspirasi buat masyarakat luas, khususnya Kota Solo, untuk ke arah baru Kota Solo. Nah, oke, sebelum tutup, coba Bang Novi Sawaladang, ada yang ingin Bang Novi sampaikan buat Sedikit aja. Berikan kepercayaan kepada kami, kami akan bawa Solo ke arah baru yang lebih baik. Siap, setuju. Mantap, kesempatan men. Kita kasih kesempatan. Ya. Jadi memilih suatu wakil rakyat di parlemen ini adalah sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dengan sesuai apa yang mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kota Solo, untuk perubahan ke arah baru. Semoga Kota Solo kedepannya memiliki lidah aspirasi anggota legislatifnya betul-betul amanah untuk di tengah masyarakat. Insyaallah. Jadi sedikit Bang, mau saya tambahkan nih Bang. Kita kan ini teman-teman masyarakat ataupun pemirsa kita. Ya. Kita tadi Bang Cakadut sudah menyinggung bahwa visi kita ada 7 Bang, di Kota Solo ini. Visi kita ada 7, jadi ini kan belum tahu nih visi apa saja nih mau kita sampaikan. Ini kalau bisa kita bahas sedikit. Ya. Mungkin 3 teratas saya akan sampaikan, nanti 4 ke bawah Bang Uti gitu kan. Ya. Jadi gini, kita ada agama, visi agama. Jadi visi misi kita mengenai agama, pendidikan, lalu ada perekonomian, kesehatan, pemuda dan olahraga, pertanian, peternakan, serta adat dan istiadat. Jadi saya akan bahas nih sedikit masalah agama, pendidikan, dan perekonomian. Nah, agama ini kita lihat, saya sangat ini apresiasi sekali ya kepada daerah kita gitu, karena Solo ini sudah dijadikan kota Salam di Madinah ya. Ini luar biasa nih gebrakan pemerintah kita memang apresiasi gitu dengan adanya Kota Solo dinobatkan sebagai dijadikan sebagai kota Seram di Madinah. Jadi di sini yang perlu kita lihat di sini adalah yang kami lihat di sini kita perlu kontrol lebih nih Pak.
kontrol lebih di bidang agama ini gitu, karena kita memang Minang ini terutama adat baku dan syarat-syarat bahasa kitabullah itu memang benar-benar harus kita kontrol gitu kan, terutama di kalangan sekarang agama ini adalah kalangan remaja dan muda ya. Anak-anak muda remaja ini kayaknya ke depan tuh perlu kita lebih intenskan lagi bagaimana mereka menjaga norma-norma dalam mereka beragama gitu. Jadi kita program-programnya kita bentuk nanti ketika memang kita benar-benar dikasih ruang nanti di parlemen gitu. Kemudian pendidikan gitu. Jadi kita berharap di Kota Solo di ke depan di kemudian hari punya universitas negeri di sini gitu Pak. Ini kita usulkan ke pemerintah bagaimana kita bersama nanti supaya memang benar-benar ada universitas negeri di Kota Solo yang memang menjadi dambaan masyarakat Kota Solo, anak-anak yang baru tamat SMA bisa lanjut di universitas negeri. Kemudian kita juga bisa nanti di radius terdekat Kota Solo mereka mau menyekolahkan anak-anaknya di sini nanti. Dan kita juga pengen Kota Solo ini memang Jogja Sumatera juga kota pendidikan gitu kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh radius di dekat Solo ini harus ke Padang, kita bisa mampir Solo dengan kualitas pendidikan yang luar biasa lah, gitu. nggak mengecewakan. Kemudian perekonomian Bang, pengalaman saya beberapa hari yang lalu turun konsultasi ke masyarakat, khususnya ke petani ya. Kita ada UKM. Jadi kita lihat mereka itu bingung ketika mereka dicekoki dengan program dari pemerintah. Ternyata ketika mereka berhasil, hilirisasinya nggak ada. Gitu. Jadi kita pengen nanti pasar. Ada hilirisasi dari produk-produk UMKM itu yang benar nyata dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Jadi kita nggak hanya suruh program laksanakan, tapi kontrol nggak ada, hilirisasi nggak ada. Jadi kita pengen nanti program langsung disertakan dengan hilirisasi. Jadi pemerintah menjamin nanti produk-produk UMKM dan pertanian ini jalan sampai ke pasar gitu, sampai mereka terjual gitu. Jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi itu mungkin yang dari saya. Mungkin yang lainnya Bang Rofial sampaikan. Mungkin Pak lagi ya. Itu bagian kesehatan mungkin kita akan mengoptimalisasi seperti puskesmas biar pelayanannya lebih baik lagi. Mungkin kalau bisa setiap kelurahan juga ada pusat kesehatan ya. Dan itu yang paling perlu sekali itu masalah kesehatan gizi anak-anak ya. Kesehatan dan gizi anak-anak yang kalau bisa stunting di Kota Solo harusnya. Berarti itu semuanya nanti akan bisa terwujud kalau masyarakat Kota Solo memberikan kepercayaan buat Partai Gelora. Oke, kita doakan semoga Partai Gelora di Kota Solo ini ke depannya betul-betul bisa membawa arah baru buat Kota Solo ke depannya. Ada 3 lagi nih Bang. Ada 3 lagi. Saya mau sampai ke Bang Rofi. Ada 3 lagi. Ada waktu itu sudah kita ambil waktu sedikit lagi. Oke. Ini masalah pemuda dan olahraga. Kita akan lihat itu pemuda kita itu arahnya kemana. Olahraga juga arahnya kemana, akan kita beri fasilitas lah gitu. Kita akan jembatani. Terus bagian pertanian dan peternakan juga yang jadi masalah sebenarnya kan itu pasarnya itu tuh sebenarnya. Nah, jadi kita akan mencari pasar yang lebih besar lagi, biar para peternak juga petani itu lebih bergairah dia melaksanakan usaha. Dan adat dan budayanya terakhir ya Om ya. Nah, kita akan mengangkat lagi itu, membagi batang teranam kalau bisa, biar marwah adat kita ada terangkat kembali ya. Siap. Oke, teman-teman, buat sahabat TV Indi yang ada dimanapun, semoga program podcast kami ini bisa bermanfaat untuk memberikan informasi buat masyarakat, khususnya yang ada di Kota Solo, karena podcast ini sengaja kita angkat di Kota Solo karena yang sangat tertarik di sini adalah dengan tema kita arah baru Kota Solo. Nah, yang diangkat, yang digaungkan oleh Partai Gelora, partai pendatang baru. Tapi jangan dilihat partai barunya,
Ya, Gelombang ya, Bang, gelombang. gelombangnya orangnya masih stok lama aja. Ya kan? Enggak, tapi kalau kita nggak stop nih, Bang. Kita emang fresh graduate. Oh, fresh. Kita fresh graduate nih sekarang ini. Karena mereka baru gabung Iya. semuanya. Ini partai pertama kita ya, Bang ya. Iya. Kita pertama di berpolitik lah. Oke, Ya. siap, mantap. Kita doakan sukses buat Bang Novi Saladang dan Bang Eka. Semoga apa yang beliau harapkan untuk bisa menjadi jembatan buat masyarakat Kota Solo bisa terwujud. Ya. Amin. Dan untuk Bang Eka, beliau adalah salah satu caleg DPRD Kota Solo dari Dapil 2 Dapil dengan nomor urut 1, 1. Bang Novi Saladang Dapil 2, nomor urut 2. nomor 2. Berarti 1-2 ya. 1-2. Berarti nggak jauh beda dengan 11-12. Ah, 11. Orangnya yang beda gitu. Tapi visi-misinya sama. Siap, visi-misi Untuk kita sama. perubahan membawa arah baru Kota Solo. Siap kan? lagi. Menang satu, menang semua. Menang satu, menang semua. Menang semua. Dapat satu, Dapat semua. Dapat semua. Berarti kalau dapat bangku satu nih, Nah. baginya gimana nih? Istilah masyarakat baraya dati lambo. Lambo. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat. Insyaallah. Oke, siap, mantap. Oke, buat teman-teman yang ada di Kota Solo, khususnya bagi teman-teman yang ingin melihat lebih lanjut tentang profil mereka berdua, kalian bisa ngecek ya di media sosialnya Bang Novi Saladang ini dengan Novi Saladang. Lebih solar. Nah, Novi Saladang, Bang Eka. Eka Suryadi di Facebook atau di Instagram Suryadi Kakak atau Bang Eka di TikTok juga ada. Oke teman-teman, dan sebelumnya gua Cakadut mengucapkan sangat terima kasih buat Sama-sama, Bang. Eka dan Bang Novi Saladang Sama. atas waktunya untuk bincang-bincang kita di acara podcast TV ini. Dan buat masyarakat jangan lupa selalu ikutin terus program TV ini di acara podcast 2 yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda-beda. Jadi semuanya kita kupas tuntas menjelang 2024. Ya, ada apa di 2024? Masih banyak yang nanti akan kita kupas di situ. Nah, buat teman-teman jangan lupa ikutin terus. Gue sengaja bikin live ini di grup Facebook TV Indie Indonesia. Teman-teman bisa klik aja grup TV Indie Indonesia, kita kasih ketemu. Dan nanti kita juga dari hasil live kita ini juga akan kita tayangkan juga di channel YouTube TV Indie Indonesia. Oke, gua Cakadut pamit diri. Sebelumnya ucapin terima kasih buat Bang Eka. Sama-sama, Bang Cakadut. Sukses Bang Novi dan Bang Eka. Sukses buat Gelora. Ya, Salam Gelora. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Baru Indonesia. Ya. Oke, gua Cakadut pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.